Halo warga Kema, balik lagi di Pokari, podcast keluarga psikologi. Halo. Oke, nah kalian pasti bingung banget nih. Biasanya itu ada Nara sama Ola. Lah sekarang ini siapa sih suaranya? Terus mukanya juga beda. Beda jauh dari yang kemarin-kemarin. Nah, tapi hari ini itu mic-nya tuh ada di aku. Bukan di Nara ataupun di Ola, tapi di aku. Kita kenal. Oke, kita kenalan dulu ya supaya makin kenal gitu kan. Aneh banget ya. Oke, kenalin nama aku Zalfa Jauzal Kautsar, biasa dipanggil Fafa pakai V bukan pakai F. Dua-duanya V ya, awas. Yang salah kita nggak temenan. Nah, aku di sini menjabat sebagai Ketua Departemen Media Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini juga aku lagi nyambi sebagai intern, the last and the first intern di host Pokari ini ya gitu kan. Gitu. Nah, tapi aku nggak sendiri. Dari tadi tuh kalian udah lihat ya suara muka-mukanya gitu, terus ada suara-suara menyeramkan gitu juga dari tadi di backgroundnya ya. Nah, di sini juga ada Ola sama Nara sebagai host selama Pokari kemarin. Nah, sebagai biasanya tuh mereka tuh jadi host ya. Tapi sekarang jadi apa? Jadi narasumbernya. Nah, nggak cuma itu, mereka juga bawa pasukannya sendiri. Say hi dulu dong, guys. Nggak ada suara ya, oke. Oke, nah, berharap heboh tapi kurang heboh tapi nggak apa-apa. Hebohnya dalam diam. Walaupun kurang heboh, ya seenggaknya heboh dari karya-karyanya. Oke, tadi udah lihat wajah-wajah cantik, ganteng, cantik, ganteng gitu kan. Nah, udah ketebak dong ya, berarti kita tuh dari mana sih? Boleh dong bareng-bareng. We are satu, dua, tiga. Metocela. Yeay. Wah, ini baru rame gitu kan ya. Nah, Met Coachella tuh gila sih, memang jiwanya ini jiwa-jiwa apa ini item-item semua ini ya. Oke, nah berlayarnya di Departemen Medcominfo atau Medcoachella ini di Kabinet Vidya Samardana ternyata udah di pelabuhan terakhir. Nah, begitu juga dengan Pokari ini nih yang biasanya bareng sama Ola dan Nara. Udah dimasuk ke episode 16 terakhir di Kabinet Vidya Samardana ini guys. Dan nggak kerasa banget ternyata waktu itu cepat berlalu banget ya. Nah, satu periode ini udah mau selesai dengan beragam up and down-nya. Di last episode ini kita bakalan ngobrol santai ala tongkrongan nih. Udah ini di kafe gitu kan. Udah kayak anak tongkrongan banget gak tuh? Oh, gimana gitu. Gimana kalau tunjukin dulu? Ah, oke. Jadi gitu guys. Nah, jadi kita bakalan ngobrol aja guys, santai ngobrol-ngobrol, tapi masih tetap bermanfaat dan sesuai dengan departemen kita itu sendiri dong pastinya, yaitu Medcominfo. Yang biasanya ini gak kelihatan apa namanya, gak kelihatan fisiknya, tapi hasilnya selalu kelihatan ya. Gimana ya? Selalu, aduh, hasilnya keren-keren banget tuh. Shout out dong buat yang megang-megang sosmed BEM ini. Aduh, keren-keren banget ya. Nah, tapi kita kenalan dulu dong. Seenggaknya satu persatu. Ya kan, masa nggak kenalan? Boleh dong kalau gitu kita kenal. Mana ya? Oke, kita mah. Jadi oke, kita kenalan dulu. Tak kenal mau kata sayang, tapi sayang selalu dong kita satu sama lain. Nah, kurang kece rasanya kalau kita nggak kenalan juga nih. Boleh dong dari kanan aku kenalan dulu nama sama megang apa sih di Medcom ini? Oke, halo semuanya. Aku Alia. Di sini aku pegang sosmed. Yang pertama, aku pegang dua sosmed. Yang pertama ada TikTok dan yang kedua ada Twitter. Ya, halo Alia. Oke, boleh lanjut. Ini perlu dikenalin gak sih dua ini? Gak usah, udah sering nongol nih. Oke,
Kenalan lagi sebelumnya. Halo semuanya, aku Nara. Di Medcom ini aku megang 2 juga, 3 Pokari, website dan LinkedIn kayak gitu. Iya, halo teman-teman. Balik lagi sama aku, Ola Fabiola. Aku di sini megang sosmed TikTok dan Spotify podcast ini. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Aulia atau biasa dipanggil Carlo. Di sini saya pegang aplikasi Instagram. Jadi ini ya. Oh, nanti dulu belum perkenalan satu lagi. Sok. Halo semuanya, kenalin nama aku Nazwa Miladia Rahmani. Aku biasa dipanggil Nanau dan aku di sini pegang aplikasi ya Instagram gitu. Widih. Jadi ini tuh duo yang selalu duo combo lagi. Duo yang selalu ngeramein Instagram tuh ini loh guys. Say hi lagi sobat, say hi lagi. Say hi doang. Hai. Oke, the last person nih di sini. Lanjut. Oke, perkenalkan nama aku Kailama Putri. Di sini di Medcom tuh aku bekerja sebagai humas, megang WhatsApp, Telegram dan segala jenis perhumasan pokoknya. Ya, jadi ini guys kalau misalkan mau ada stuban, mau ada medpart dan lain sebagainya bertanya-tanya boleh ke WA BEM aja maksudnya ya. Nanti yang megang bakalan kayak gitu. Oke, tadi udah kenalan ya, udah menjelaskan singkat apa sih yang kalian pegang di sini gitu kan. Nah, kita langsung masuk aja ke segmen 1 nggak sih? Biar makin afdol gitu kan ya. Nah, kita segmen 1. Segmen 1 ini tentang behind the post atau drama dan cerita di balik desain-desain kalian yang kece-kece semua ini loh. Gitu. Desain dan kerja kalian yang keren-keren banget ini. Oke. Nah, jadi gini guys. Konten Mad Coachella tuh kan nggak pernah lepas dari yang namanya jiwa estetik. Apalagi Mad Coachella yang sekarang gitu kan ya. Nah, tapi siapa sangka di balik satu buah konten itu banyak banget up and down yang kalian rasain, jalanin, apalagi semuanya gitu kan ya. Dan hari ini kita bakalan bongkar semua, nggak semua lah ya. Harus ada yang di filter-filter lagi karena nanti masih ada tahap selanjutnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita bongkar sedikit cerita di balik layar semua platform BMF psikologi ini. Nah, boleh dong kalian siapa aja nih ya? Ceritain apa momen paling chaos yang pernah kalian rasain selama lagi nge-handle konten. Atau boleh yang lagi berkesan deh, paling berkesan tuh apa sih gitu. Oh, Instagram dulu katanya. Sok mangga. Oke. Mungkin kalau dari aku awal-awal kita bikin profile untuk di Instagram ya, kita agak hektik juga kayak misalnya kan pertama nih kita kayak mau rancang kayak desainnya nanti gimana, pokoknya hektik banget dan kita tuh kan bikin introduce kayak profil tiap departemen kan di situ hektik banget kayak aku juga gitu kan bersama partner gitu kan harus sama gitu kan. Gimana tanggapannya nih? Ya betul yang sebelumnya dijelasin sama Nanau. Di Instagram tuh sebenarnya hektik tuh di awal-awal banget guys. Terutama di bagian struktur dan pengenalan awal-awal banget. Dari segi kita cari referensinya, terus cari fontnya, terus kita mau bikin kayak gimana sih gitu sih. Apa ya jenis desainnya itu tuh wah chaos sih emang bikin bener-bener Apa tuh judul? dipakai banget otaknya bos. Oke. Yang kita tuh belajar dari nol juga gitu kan kayak wah gitu megang Instagram juga gitu sih. Oke, sip. Monggo ada yang lain mungkin? Boleh deh kita. Oh, so kita tuh ini udah siap kita ini. Kita. Nggak so.
Ya udah gimana? Momen terkeos waktu kita megang akun TikTok, kita selalu berdoa agar akun BEM terkenal. Dan beberapa hari yang lalu, enggak sih, kayak beberapa minggu yang lalu, kita beneran terkenal, guys. Iya, Berapa viewers? dengan viewers berapa ya? 20 Pokoknya ribu. pokoknya banyak banget lah, guys. Jadi udah bisa open endorse sih ya. Iya, terus yang bikin chaosnya adalah kita panik. Kita panik, guys, karena kita takut jadi artis. Kayak jadi kita tahu gini rasanya jadi Fuji gitu. Tiap tahu nggak sih kita nggak bisa tidur bukain notif. Terus kayak dan sampai sekarang masih rame aja gitu dari Gitu. TikTok. Betul. Alhamdulillah. Kalau dari Ola ada komentar? Sama. Ya, aku sama Teh Alia selalu berdoa gimana ya ini biar terkenal biar M gitu kan TikTok mah gampangnya M ngeliat orang mah gampang tapi bikinnya mah enggak susah ya Allah susah banget tapi ya udah alhamdulillah satu konten tapi nanti yang ini kan bakal naik juga ya Iya dong. ini 7M 10 langsung buka endorse mah jadi open endorse. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ada nggak sih bakat terpendam yang baru aja kalian sadarin setelah ngurusin medcom? Jadi guys, fun fact, anak-anak medcom ini punya background punya background anak-anak kreatif gitu, alias PDD gitu kan. Walaupun ada yang nggak semuanya harus PDD gitu kan. Tapi mereka tuh mereka ini punya banyak bidang banyak banget pengalaman seru di kreatifnya gitu kan. Nah, tapi setelah ngurus medcom ini pasti aja ada pembelajaran baru yang didapetin nih kan. Dan dari kalian sendiri gimana? Ada nggak sih bakat ternyata selama ini nggak disadar ternyata aku ternyata bisa loh ngerjain ini gitu. Dan ternyata jago gitu. Ternyata jago juga ya bikin kayak ginian. Ada nggak? Boleh deh ya. Boleh. Oke, karena aku tuh kan humas nih. Terus kayak di medcom PDD medcom sebelumnya tuh kayak megangnya tuh ya udah desain atau kayak apapun itu yang berbentuk dengan digital gitu, digital art atau apa gitulah ya. Tiba-tiba di sini dapat humas. Nah, dan ternyata ya plot twistnya aku itu bisa manipulasi orang gitu, mainin kata, mainin bahasa gitu, terus kayak memutarbalikkan fakta-fakta gitu, biar mereka tuh percaya gitu, kayak wow gitu, dan itu tuh kayak lah ternyata aku itu jago manipulasi orang gitu, udah. Oke. Wah, itu ternyata manipulasi ini tuh bakat terpendam ya. Oke. Oke, kalau yang lain mungkin ada lagi? Enggak. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, karena kebetulan aku tidak ada latar belakang PDD, terus ternyata pas nyemplung di sini megang Pokari dan ada beberapa editing, ngerasanya kayak oh ternyata keyepinganku selama ini bermanfaat ya. Jadi kayak oh ternyata omongan-omongan yang bawel gitu tuh bukan cuma berhenti di teman-teman doang, tapi ternyata bisa menyampaikan atau menyalurkan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua kayak gitu. Biasalah. Jadi gitu guys, nggak melulu yang PDD, yang dulu-dulunya PDD pas masuk medcom dapat PDD lagi. Ataupun yang tadinya bukan medcom tiba-tiba di sini dapat editing, bukan PDD, sekarangnya di sini dapat editing gitu kan. Semuanya di sini belajar dan mengetahui bakat terpendamnya apa aja gitu kan. Semuanya terbuka bebas gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, coba dong kalian sebutin satu hal yang orang luar gak akan pernah tahu tentang kerasnya hidup sebagai anak medcom. So, Carlo. Siap. Besok ambil aja mikir. Iya. Masih mikir aku. Coba yang lain dulu aja. Oke, gimana ada? Oke, jadi gini guys, kan biasanya tuh
orang-orang tuh mikirnya apalagi Medcom BMF Psikologi ini sendiri kan banyaknya mengurusi sosial media gitu kan. Jadi ngiranya orang-orang tuh kayak ya tugas Medcom gitu-gitu doang gitu kan. Sosmed lagi sosmed lagi. Tapi apa sih menurut kalian yang sebenarnya orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya Medcom tuh nggak gitu doang gitu loh. Banyak banget apa ya cerita di balik layar yang bikin ada hidih gitu. Monggo. Kalau misalnya dari aku, karena kebetulan megang website dan website tuh baru dibikin, website baru BMF tuh baru dibikin di periode kita, periode sekarang. Tuh bener-bener kayak kerasa, oh ternyata bikin website tuh dari nol sangat pusing ya, karena pertama nggak ada bakat IT sama sekali, kenal juga enggak gitu, mau aplikasikan website gimana nggak tahu. Tapi kita juga kan bekerja dengan pihak eksternal yang bikin websitenya, terus kayak dikasih tahu, diajarin, yang asalnya buta banget tuh sampai bisa gitu. Jadi ya kalian masuk Medcom gak akan rugi, sumpah. Kayak Betul. banyak soft skill yang tidak terduga yang kalian akan pelajari di sini gitu. Iya, oke. Itu dari Nara. Kalau dari yang lain mungkin? Ada? Ada? Ya, boleh ya. Asik. Boleh, bangga banget. Mungkin kalau dari aku juga sama ya, kita jadi mungkin aku pribadi juga jadi bisa kayak menghubungi atau bekerja sama juga ya dengan pihak eksternal gitu. Jadi belajar buat bisa berinteraksi juga ya dengan pihak eksternal. Terus mungkin dari aku juga megang Instagram yang mungkin dari awal juga aku kan belajar gitu ya kayak proses editing gitu. Mungkin makin kesini makin jadi bisa gitu dan belajar karena diasah juga. Makin Guys. jago. Oke, jadi gitu. Memang orang melihatnya hasilnya doang ya. Nggak tahu perjuangannya kayak gimana di balik layar. Bikin rancangannya seperti apa, bikin mulai dari nolnya seperti apa, bikin skrip dan lain sebagainya gitu kan. Memang sebenarnya kelas guys. Jadi anak medcom gitu kan. Karena banyak orang cuma lihat luarnya, hasilnya aja gitu. Tapi tetap aja di medcom ini gimana? Seru nggak? Seru. Rekomendasi, oke. Masuk medcom ya, daftar. Dijamin gak akan nyesel masuk medcom. Gitu. Oke, nah tadi udah nanya backgroundnya proses, udah banyak banget up and down-nya gitu kan. Sekarang banyak down-nya berarti kan ya. Sekarang up-nya dong. Boleh dong kalian pamerin, spill konten yang paling kalian banggain dan alasannya apa? Udah ya. Oh, enggak. Jadi konten yang aku banggain tuh dari TikTok dan Pokari ini sebenarnya lagi pas Pokari yang sama Teh Yun. Kenapa aku banggain? Karena teman-teman aku tuh yang pada nonton tuh pada ngerasa relate dan terbantu gitu loh. Jadi kayak ih lucu, makasih gitu. Oke. Terbayarkan dengan bikin skrip, bikin editingnya, maafnya juga jadi kayak orang-orang ternyata suka gitu. Terus kalau misalnya yang sama Teh Alia, yang banggain yang simbol sumpah. Iya, itu simbol. Coba mau jargonnya simbol gimana? Coba. Gimana? Oh iya ya. 1, 2, 3. Simbol sidak bareng. mahasiswa. Lupa guys. Sorry guys, udah lama nggak tag simbol. Lupa. Iya 1, 2, 3. Simbol sidak mahasiswa bareng Olah. Alia. Karena seru editingnya Teh Alia yang buat. Iya, keren banget. Kalian coba nanti di scroll lagi TikToknya, lihat yang simbol itu, lucu banget gitu kan hasilnya loh. Oke, itu tadi dari Ola untuk Pokari dan untuk simbol alias TikToknya. Oke, dari yang lain? Aduh, ini yang Instagram tuh kayaknya mukanya sombong banget gitu loh. Masa Instagram gak bangga sih ya Olah Iya. ya itu mah bangganya semua deh. Jadi Iya deh kayaknya. gitu. Kalau misalnya mau bangga, lihat aja langsung Instagramnya ya gitu kan. Kalau penasaran aja langsung Us. cek aja IG-nya. Cek aja ya.
Pokoknya wah Semua dibanggain. semuanya Harus Ya, ada dari harus ada yang dibanggain coba ya. dari aku sih ya dari kita gitu ya. Pokoknya dari desain sih kita juga senang, mungkin dari yang ya itu konten yang PSDM mungkin Yang karena desainnya ya ya Staff of the orang-orang tuh Quarter ya. ya itu Terus kita 2 desainnya. kali guys Iya. menang. Oh iya, ini apa ya, big announcements ya ada untuk Medcominfo ini. Medcoachel ini saking kerennya, kita itu menang 2 kali Department of the Quarter. Jadi bukan quarter lagi nggak sih, setengah berapa? Iya, selama 6 bulan. Wih, gila keren banget. Setengah periode. Bener, kita menang 2 kali gitu. Setengah periode Medcominfo itu jadi yang departemen aduh kece badai banget loh. Sombongnya. Iya. Oke, memang bisa kalian lihat sendiri ya pencapaian Medcominfo tuh dari semua sosial media yang ada di BEM aja gitu kan, lihat dari X, dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube, dari apa lagi? TikTok, YouTube, LinkedIn, Telegram dan lain sebagainya. Itu tuh kece banget gitu. Selalu menyalah hasil-hasil yang dibuat. Website juga kan. Ditunggu aja website bakalan ada gebrakan-gebrakan baru nanti kan ya. TikTok dan lain sebagainya itu bakalan banyak gebrakan barunya. Gitu ya. Tapi ada lagi nggak yang mau dibanggain? Siapa tahu dari yang lain perlu dibanggakan? Oke, itu sudah diwakili oleh aku ya. Kita lanjut ke segmen 2. Segmen 2. Nah, ini nama segmennya nih lumayan menarik nih. Anak Medcom versus dunia nyata. Jadi gini guys, katanya ikut Ormawa itu bisa nambah skill hidup katanya. Tapi realitanya apa benar skill ngedit konten atau jadi admin, jadi jadi host, editing dan lain sebagainya, jadi megang sosial media, itu tuh bisa nggak sih nyelamatin kita di dunia nyata gitu ya. Nah, kita bahas dulu ini. Sebelumnya tadi, kalian ada background tukang ngedit nggak sebelumnya? Tadi kan udah aku spill ya, walaupun nggak semuanya di sini anak-anak PDD semua. Tapi kalian ada nggak sih background tukang ngedit sebelum masuk ke Medcom ini? Kalau aku jujur baru nyoba-nyoba doang tuh waktu masuk kuliah, kayak sebelumnya aku gak pernah banget. Terus kayak waktu awal kuliah aku kayak nyoba daftar satu kepanitiaan, gak tau sih itu random. Aku random terus kayak nyoba-nyoba ngedit. Oh ya, aku inget aku kenapa bisa tahu Canva awalnya dari waktu lagi PPMB disuruh bikin CV. Terus kayak pas aku coba kan kayak, oh dia tuh bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah dari situ aku kayak jadi lumayan bisa gitu, lumayan nyoba-nyoba gitu, walaupun belum sekeren itu, tapi semoga bisa semakin keren. Iya dong. Amin. Boleh ke Carlo? Sebenarnya aku emang udah ada bakat dari jauh banget ya. Iya. Dari SMA lah bisa dibilang. Perlu disebutin nggak prestasinya? Kayak nggak boleh deh. Nanti durasinya lama. Oh iya ya, di skip aja. Di skip aja. Jadi emang aku awal masuk ke Unisba itu aku kan langsung join proker ya. Itu full aku dari awal sampai sekarang full PDD, nggak pindah kemana-mana. Yes. Full PDD abadi gitu. Full PDD. Dan Betul. emang itu apa ya udah jadi belahan jiwa. Canva juga udah premiumnya seumur hidup. Betul. Sekali PDD, Canva pun harga mati gitu. Betul. Ya. Terus kan tadi di-mention juga soal bisa nggak sih nyelamatin di hidup. Nah, jujur kalau bagi aku bisa. Boleh spill dikit? Karena dengan itu kan ya aku basicnya editing ya guys. Jadi aku di situ bisa nyoba buat freelance. Aku kerja remote gitu biasalah. Open commission yang mau boleh DM aja. Asik. Semua desain insya Allah bisa, kirim aja briefnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Guys, kalau mau joki juga boleh tuh berarti guys. Joki PPT boleh tuh ke Carlo ya. Oke, ada yang lain mau komentar? Oke.
Tadi yang lainnya udah di-spill dikit-dikit lah ya. Tadi Nara udah nge-spill, Kai juga udah nge-spill gitu kan. Sisanya kita lanjut aja ya. Nah, menurut kalian ini skill paling kepake dari Medcom itu apa? Dan udah kepake di dunia luar atau belum? Tadi Carlo udah ya freelance. Dari yang lain mungkin kepake untuk ngedit apa gitu. Misalkan dalam keadaan sehari-hari jadi lebih kayak editing Instagram jadi lebih gitu loh. Dari kalian gimana? Mungkin dari aku ya. Oke, kalau mungkin dari aku itu kepake banget ya. Mungkin dari editing. Yang pertama ya aku juga kan mungkin kalau kegiatan juga bukan di Medcom doang gitu kan. Mungkin dari kegiatan lain juga pasti apa ya nggak jauh dari editing gitu sih kalau dari aku. Oke, kepakainya di kegiatan lain ya di Bukan luar. Medcom doang Oke, gitu. dari yang lain gimana? Selain film. Boleh, boleh. Apa ya, kalau buat desain sendiri tentu kadang jadinya tuh kayak temen kalau misalnya ada apa-apa, apa ya, bikin poster atau apa, kadang kayak jadinya teh, Kai, bikinin lah, kamu kan PDD, bisa meren gitu. Pasti kayak gitu, ada aja gitu yang minta bantuan. Terus kalau buat yang sekarang ya, karena jadi humas ya, tuh nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak jadi gampang aja gitu ngurutin bahasa buat Bikin laporan easy dong. easy banget, terus nggak perlu sahabat. Oh, nggak perlu sahabat itu ya. Yang dari G itu. Nggak perlu titik. Ngurutin sendiri. Oke, sekeren itu loh. Nah, kalau dari aku sendiri ya, spill dikit. Dari aku sendiri udah lumayan kepake sekarang di dunia luar. Kebetulan lagi dapet magang juga gitu kan, magang di biro dan kebagian di bagian PDD juga. Tapi seenggaknya lumayan nambah-nambah CV dan lain sebagainya itu kan. Karena memang yang kita butuhkan sekarang tuh CV ya kayak gitu kan, pengalaman dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi udah di-spill dikit nih sama Kai, dikit-dikit disuruh jadi tukang edit gitu kan ya, poster dan lain sebagainya. Tapi dari yang lain gimana nih? Pernah nggak kalian jadi tiba-tiba tuh jadi orang penting di tongkrongan atau di lingkup pertemanan karena punya background tukang edit, tukang foto, atau tukang megang sosmed? Pernah nggak? Pernah banget apalagi kalau ya kayak tadi ya kayak kalau kerja kelompok gitu tugasnya bikin PPT si paling PDD oke ya gitulah Oke, jadi ya pasrah. Oke. tidak jauh dari itu. Oke, kalau yang lain gimana? Dari Alia gimana? Oh, boleh. nih. Sok mangga. PDD lagi. Oke. Kalau misalnya lagi ngumpul nih sama temen atau sama siapapun itu, mereka tuh kan tahu gitu tuh apa ya, kita tuh anak PDD kayak bentar difotoin si Kai, bentar si Kai yang fotoin, kayak apa bedanya tangan kita sama tangan orang lain gitu loh. Kenapa harus kita yang fotoin mereka? Terus atau enggak tiba-tiba udah selesai foto terus, tuh kan yang megang Medcom mah beda gitu tuh tangannya. Padahal kayak hasilnya sama Aja loh. gitu. Kalau yang lain gimana dari yang ini dari sebelah kanan ini? Kenapa Pak lihat-lihatan? Kalau dari aku sama sih kayak Teh Kai. Jadi kalau misalnya even gak lagi nongkrong pun lagi diem tiba-tiba ada sekumpulan orang mau foto terus lihat ada Ola kan Medcom fotoin dong gitu. Aduh, Langsung percaya. aduh. Iya, atau Sama enggak aja. Iya, enggak minimal kalau misalkan kita lagi ngumpul terus ada yang mau foto, terus teman-teman tuh ini aja nih. Iya. Gitu kan. Iya. Iya, Medcom PDD ini udah ini aja. Gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya orang penting, guys. Kalau nggak ada kita siapa yang motoin? Siapa yang ngasih makan IG kalian? Canda. Serem banget, guys. Tapi bener banget itu. Siapa lagi ya? Aduh. Oke, siapa lagi yang ngarahin? Ayo lihat lebih cantik lebih ini geser sini gitu kan. Medcom tuh memang orang penting gitu kan. Oke, tadi pembicaraan kita di segmen 1 dan segmen 2 udah cukup asik banget ya. Yang pertama kita kenalan lagi sama kalian, backgroundnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada nggak sih tadi kan pengaruhnya Medcom ke dunia nyata kalian masing-masing gitu. Walaupun nggak semuanya jawab, tapi sudah mewakili lah ya. Gitu.
gitu. Nah, sekarang waktunya yang lebih seru lagi nih. Apa tuh? Apa tuh? Oke, segmen 3. Kita ini bakalan bahas tentang gaya pacaran zaman now di mata anak medcom yang biasa megang sosmed nih. Jadi awas aja nih yang punya pacar. Di sini siapa yang punya pacar? Siapa yang nggak punya? Ketawa aja gitu. Oke, jadi gini guys, kan ya kita kan semua di sini semua anak medcom, pastinya kerjaannya itu main sosmed dan bukan anak medcom pun pasti emang biasa main sosmed gitu kan, udah jadi makanan sehari-hari gitu kan, kayak bikin konten, ngeliatin konten orang, komentarin konten orang dan lain sebagainya. Nah, gaya pacaran pacaran, PDKT, HTS dan lain sebagainya anak Gen Z ya, Gen Z dan milenial zaman sekarang tuh lumayan beragam ya sebutannya ya. Ada yang disebut sebagai soft launch, ada yang hard launch, ada yang silent launch atau sneaky link. Ya jadi kayak masih situationship tapi udah hard launch gitu kan. Padahal situationship Kak. HTS aja enggak gitu kan. Nah, boleh dong nanti kita bahas lebih rinci menurut kalian dari yang udah punya pacar sampai yang belum punya pacar di sini. Dijual, dijual, dijual. Yang ini aja, yang ini aja. Nah, oke, kita mulai aja ya ke pertanyaannya. Nah, menurut kalian soft launch itu kan tipis-tipis ya. Kadang foto kalau misalkan ceweknya itu fotonya tuh cuma sebelah doang gitu kan. Atau kalau cowok tuh cuma tangannya doang gitu kan. Iya, gitu kan. Kalau cewek biasanya atau enggak jam tangan cowoknya gitu kan yang ditunjukin gitu. Banyak banget gitu ya. Nah, menurut kalian tipe kayak gitu tuh ngasih efek estetik misterius atau kalian sebagai penonton tuh mikir kayak ini kapan hard launch ini siapa sih gitu, boleh kasih komentar? Oke, semangat. Menurut aku itu bikin orang kepo ya sebagai pemegang akun sosmed. Kayak itu tuh naikin viewers gak sih? Iya Kayak sih. dia bikin SG, coba lihat, udah full belum ya mukanya, udah di spill belum ya siapa orangnya kayak gitu. Iya. Jadi kayak bikin orang tuh pengen mampir terus gak sih ke IG-nya dia gitu. Kalau bikin SG kayak oh ini tuh ini kapan di spillnya? Oke, jadi bikin penasaran ya. Oke, keren keren. Kalau dari yang lain? Carlo ini. Oke, kalau yang lain gimana? Dari ini ya tadi udah dari sisi yang udah punya pacar, boleh dari sisi yang belum punya pacar? Boleh, tapi boleh nih sebelah aku dulu. Berdua aja mending. Kamu gimana nih? Apa ya? Nggak tahu. Pendapat kalian aja. Oh gitu, oke deh. Sama deh. Apa ini sama? Oke, jadi untuk yang ini juga. Oke, menurut aku mah ngasih efek misterius gitu kan. Tapi kayak tunjukin aja sih mukanya gitu. Tapi aku juga kalau Jadi misalkan makin kepo. oh iya, jadi makin kepo. Kayak kenapa Benar. setengah-setengah? Oh iya, mendingan langsung semuanya ya. Oke. Tipenya ibu gitu ya? Oke. Oke. Dari yang lain ada mau komentar dulu? Oh, dari Nara. Gimana Nara? Kepo nih saya. Kebetulan sudah mengalami semua masa sneaky link, soft launch sampai hard launch. Sebenarnya kalau misalnya pendapat itu memberikan efek apa? Pasti yang pertama penasaran ya orang-orang yang nonton, terus yang lihatnya dan itu bisa menimbulkan gosip. Ketawa lu Karlo. Iya, itu bisa menimbulkan gosip. Ini enggak, ini nih korban. Korban apa pelaku? Makanya tips-tips buat kalian kalau misalnya sekiranya pacaran yang akan langgeng, jangan hard launch dulu, malu sumpah. Kalau buat
Jadi ya kolaborasikan aja lah ya. Gitu. Coba mau tambahan dong, pertanyaan tambahan. Kalau menurut kamu sendiri, Nara, soft launch tuh baiknya berapa lama atau berapa kali soft launch gitu? Astagfirullahaladzim. Berdasarkan pengalaman. Kalau soft launch berapa kali sih? Gak dihitung berapa kali, tapi dihitung dari berapa lama pacarannya. Oh gitu, iya betul. Makin bentar, biasanya kan sneaky link dulu tuh. Kayak ya udah ya TTA aja, si ini sama si ini, si itu sama si itu, kayak gitu kan. Kalau soft launch mungkin di bulan-bulan pertama. Biasanya udah mulai kayak pacar gua nih, Iya, gitu kan. Terus kayak gitu. Terus kalau bisa hard launch baru di bulan-bulan yang sudah lama. Celeder. Mukanya di 3 bulan pertama. Oke, Gitu. jadi gitu guys. Itu sedikit tips and trick gitu ya berdasarkan pengalaman pribadi gitu kan dari Nara. Dari Carlo ada mau komentar? Oh, nggak apa-apa kalau Apa sih? Ih, ada apa sih? Soalnya aku bilang terjadi juga di Carlo mungkin ya. Mungkin. Mungkin. Sudah diwakilkan. Oke. Oke. Nah, kita lanjut aja ya. Tadi udah pertanyaannya udah cukup panas nih ya. Makin semangat aku nih di sini ya. Sebagai kita ini makin semangat kalau saya sendiri ya. Oke. Nah, tadi udah ngasih komentar dari kalian apa efek yang dikasih dari soft launch itu kan. Nah, tapi sekarang nih coba aku minta rate gaya pacaran, hard lunch nih. Jadi misalkan kalian rate ya nanti ya. Hard lunch, pas jadian, terus spam story tiap hari. Gak lama abis itu hilang kayak hilang nggak ada upload apa-apa. Misalkan dalam seminggu nge-upload hard lunch tuh ya seminggu dardor. Terus tiba-tiba minggu depannya hilang kayak di telan bumi gitu tuh. Nah, menurut kalian itu apa namanya red flag, green flag, medcom flag, vision flag, atau rating aja kalau nggak rating itu 1 sampai 10, 0 sampai 10 berapa? Carlo deh sekarang, Carlo harus Carlo. Aduh punten. Aku tanya dulu. Kan tadi tuh dibilang Mm-mm. kalau misalnya awal-awal nih dar-der-dor, Mm-mm. terus tiba-tiba ngilang. Nah, Mm-mm. itu ngilangnya tuh emang dia ya Nggak udah nggak upload. upload lagi atau emang putus? Iya, iya, berarti Nah, gimana? silakan dijelaskan, di rate dulu. Menurut kamu gimana? Kalau buat aku Deketin. dari 1 sampai 10, dari yang awalnya dar-der-dor, terus tiba-tiba ngilang, itu aku 9. 9 tuh baik buruk. Baik. Oh, baik. Kenapa tuh baik-baik? Selama ngilangnya tapi masih tetap Jadi pacaran, pacaran. itu masih baik. Oh gitu. Kecuali dar-der-dor tiba-tiba putus. Kayak Gosip itu, Mak. ya mending nggak usah atau enggak close friend aja kalau mau. Oke. Cari aman aja. Oke. Jangan dulu dar-der kalau emang nggak akan langgeng mah. Aduh. Sama kayak tadi ya dibilang. Terima kasih. Oke, pengalaman. Lanjut, ada komentar mungkin? Dari sisi sini gimana? Sebagai penonton. Korban banget ya kita. Sama sih. Cuman kayaknya ya kalau menurut aku Mm-mm. mungkin bisa jadi juga dia tiba-tiba misalnya seminggu full ada story, tiba-tiba seminggu selanjutnya hilang. Mm-mm. Mungkin ya dia mager flag aja. Oh, mager flag. Oke. Emang kemarinnya emang energi dia 100%, minggu berikutnya dia 0% gitu. Oke. Jadi kayak oh ya udah gitu. Oke, kamu tidak masalah dengan itu ya. Masalah sih. Oke. Sebagai penonton. Iya, sebagai penonton kan kadang kita terhibur gitu dengan story dia, tiba-tiba dia tidak ada story apapun gitu. Jadinya kayak aduh ini mana episode barunya gitu loh. Oke. Oke. Jadi agak kecewa ya sebagai penonton ya, tapi memaklumi juga. Yakin. Oh, yakin. Oke, kalau misalkan ini dari tadi yang diem aja. Kalau dari aku kayaknya aku nggak masalah sih, terserah dia.
Bodo amat ya, tipe bodo amat ya. Ya kayak ya udah aja. Ya mungkin siapa tahu nggak upload lagi tuh karena LDR kan nggak tahu ya Bener. tiba-tiba Enggak ya, respect itu. Lagi sakit tenggorokan itu mah. Alia pacarannya LDR kan PK-nya jadi langsung batu. iya. Aduh loh. Tapi kayak ya siapa tahu positive thinking. Emang LDR jadi ketemunya setahun sekali gitu. Ya sebulan sekali gitu makanya seminggu full tiba-tiba hilang. Oke. Jadi nggak masalah sih menurut aku. Oke, nggak masalah good kalau gitu. Sebagai aku pelakunya, gak masalah. Soalnya kadang kalian suka nemu gak sih orang yang kayak di real life mereka teh barengan terus tapi di story teh nggak ada. Ya kayak gitu. Jadi kayak menurut aku nggak masalah. Kalau kamu? Kalau aku nggak dua-duanya. Aku sih tadi tim yang kata Kaila. Lagi mau nge-SG ya nge-SG, kalau enggak. Oke, sesuai mood ya, sesuai mood. Oke, itu udah tadi udah lumayan menarik ya jawaban-jawabannya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Mostly sebagai penonton agak nggak setuju ya tadi ya kayaknya. Oke, tapi sebagai pelaku setuju aja katanya gitu kan. Nah, segmen 3 ini udah selesai guys. Tadi pertanyaannya udah seru-seru banget ya. Terus jawabannya juga udah cukup menarik, bikin panas meja bentuk apa ini? Meja ini gitu, meja abu-abu ini dengan jawaban-jawaban ada yang pro dan kontra gitu sebagai pelaku maupun penonton. Nah, terus ada yang sebagai korban dan pelaku juga ada gitu kan. Saya nggak nyebut siapa, cuma silakan ditonton lagi aja tadi kan ya. Iya, yang tahu-tahu. Yang dari tadi tuh begini-begini aja gitu kan. Itu siapa tahu tadi merhatiin. Oke, kita di segmen terakhir nih. Tadi udah nanya-nanya, sekarang kita main games-games kecil gitu kan. Mini games aja. Mini gamesnya ini tentang apa sih? Fun fact or myth buster terkait dunia Medcominfo nih guys. Jadi karena segmen tadi kita sudah selesai di segmen 1, 2, 3, penutupannya kita main game. Nah, segmennya ini aku akan membahas atau membacakan beberapa pernyataan. Nah, tugas kalian adalah jawab fakta atau mitos gitu dari apa namanya pernyataan yang aku berikan gitu ya. Fakta atau mitos, terus spill sedikit jawab kenapa kalian milih fakta atau mitos itu. Oke? Siap? Oke. Sip, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi anak Medcominfo harus bisa desain. Fakta. Fakta. Kenapa? Karena ya mungkin oke gini. Karena ya yang aku rasain ternyata memang begitu adanya. Fakta mulai dari desain juga bener sih. Itu harus bisa. Mungkin dari aku begitu. Kalau aku kayaknya nggak fakta nggak bisa. Ulang-ulang. Lebih ke arah kalau misalnya emang punya niat ya nggak apa-apa. Pasti mau belajar. Yang penting mau belajar ya. Iya. Oke. Dari yang lain ada lagi? Tapi kalau misalnya bakal jauh atau tidak dari desain itu nggak bakal. Tetap di situ Iya. kerjaannya. Saya bakal tetap di situ kerjaannya. Sehari-hari guys. Bohong kalau di Medcom, di PDD nggak ngedesain, bohong. Karena pasti akan selalu ngedesain kayak gitu. Walaupun sedikit-sedikit ada lah gitu Ya, kayak gitu. editing-editingnya. Oke. Nah, ini bagi yang tukangnya. Selanjutnya ya, kita lanjut ke bagi yang tukang editnya nih malam-malam nih. Oke. Ilham editing tuh datangnya pagi-pagi atau nyubuh? Fakta or mitos? Fakta. Fakta. Malam-malam. Kamu malam-malam. Subuh. Malam-malam. Malam-malam. Berarti mitos ya kalau buat kamu ya. Oke. Aku mitos. Kok saya tidak percaya seperti itu?
Kamu jam 2 malam. Oh, jadi kalau Carlo jam 2 teh bukan ini ya, tapi ngejar deadline. Oke, kalau dari kamu. Kalau aku malam. Tapi ya ngejar deadline juga. Ya, oke. Kalau dari Kai, Mitos. mitos. Kamu malam juga. Gimana mood? Oh, oke. Ini lebih random. Yang lain mostly itu gara-gara malam gitu. Tapi kalau dua manusia ini katanya nyubuh. Tapi aku juga nyubuh sih, guys. Eh, kalau aku sama Nara kayaknya lebih ke arah nggak tidur. Nggak tidur guys, ya ampun. Memang ilhamnya editing medcom atau PDD tuh memang mostly malam sih ya. Cuma emang ada orang aneh aja pagi-pagi gitu kan. Yang pagi-pagi tuh aneh gitu sebenarnya. Kok bisa pagi-pagi masih ngantuk, masih ini tuh kayak udah dapet ilham gitu kan. Ya ampun, itu keren banget loh ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih. Ini kayaknya pasti jawabnya pada fakta semua. Kalau udah kepepet, ide kreatif justru muncul. Fakta. Fakta. Fakta banget. Fakta juga. Fakta. Boleh siapa yang mau jelasin kenapa fakta pas lagi mepet-mepet tuh kenapa kita otaknya langsung kayak makin wah editing tuh kayak gila gini nggak sih gini bisa nih gini gitu. Boleh siapa? Kayak dipaksa mungkin ya. Iya, dipaksa waktu, dipaksa tanggung jawab, Betul. kayak ya jadi ya mepet tuh keluar semua terus jadi kayak yang asal gak ketemu tuh malah ada aja tapi pas mepet nih kayak dicari di misalnya Pinterest nih kita kan selalu ngebuka itu kan untuk Iya. contoh Iya. gitu. Lagi jauh dan lain-lain mau panggil mau nggak akan ketemu nih cuma pas sudah mepet pas lagi ya pasti langsung dicari kayak ada aja keluar gitu. Betul banget itu ya ampun. Emang ada baiknya prokrastinasi dan ada baiknya juga jangan prokrastinasi gitu ya karena stres iya gitu kan ya tapi ide gak akan muncul kalau nggak lagi stres gitu kan. Boleh tadi kayaknya udah siap. Tapi kadang idenya keluar setelah udah beres. Fakta ya betul. Terus kayak misalkan udah atau enggak misalkan udah diupload gitu kenapa nggak upload ini ya gitu ya ampun. Tapi emang mau gimana ya yang terjadi sudah terjadi gitu kan ya biarlah terjadi. Nah ini nih yang megang sosmed bagian Instagram dan TikTok nih, bener gak sih fakta atau mitos algoritma IG dan TikTok itu suka berubah-ubah kayak mood? Fakta banget. Sumpah kayak udah ngedit lama banget. Fakta banget. Ya Allah, ih, nanti bakalan jadi masuk ego. Ya udah lanjut guys. Fakta banget kalau udah mati-matian ngedit teh nggak naik. Iya, stuck di situ terus ya viewersnya ya. Betul. Ya fakta. Aku sebenarnya kalau aku lebih ke arah nggak ngerti algoritma TikTok kayak terlalu cepat gitu loh semua trennya. Bingung nggak ngerti. Benar. Paham. Gimana kalau yang dari Instagram? Fakta atau mitos gimana ya soalnya mungkin terkadang Oke, mungkin kalau dari Instagram kurang merhatiin ya untuk algoritmanya karena memang itu karena naik terus. tapi kadang enggak tapi enggak ada tergantung isi kontennya. Betul. Kadang ada konten yang orang tuh kayak serunya tuh kalau di reels Oke. nih langsung viewersnya banyak atau mungkin di konten-konten tertentu yang memang wah ya bagi mereka tuh menarik gitu kayak Kalau ada yang kayak ganteng ya.
ya. Oh, Tiba-tiba jadi naik. Oh iya, kalau ada yang ganteng. Oh, siapa tuh ya yang Siapa ganteng tuh? ya? Nah, tadi kita udah pembahasannya udah cukup banyak ya dari awal itu kita bahas terkait asal muasal anak-anak Medcom itu gimana, terus di balik layar itu seperti apa dan apa namanya berguna nggak sih tugas apa yang kalian kerjain di Medcom ini di dunia nyata? Tadi beberapa ada yang berguna, ada yang ngerasain juga gimana ya jadi apa namanya manusia penting dalam pertemanan, terutama jadi tukang foto-foto gitu ya. Jonas teh kalah sama kita sebenarnya gitu kan. Ih, apalagi gratis gitu. Udah gratis komen ini itu lagi. Banyak katanya. Ulanglah dan lain sebagainya, minta ini itu gitu kan. Sudah hafal gitu, tapi tetap aja seru kan ya jadi tukang foto-foto gitu kan. Seru juga di Medcom. Seru nggak di Medcom? Tuh kan seru. Jadi tahu banyak hal baik itu di internal maupun di eksternalnya gitu kan. Memang kita tuh memang gudangnya gitu kan. Ya kan? Jadi guys, udah sih ya sampai sini aja perjalanan Pokari episode 6 di episode 16 di Kabinet Vidya Sampardana. Ini loh di BMF Psikologi 2024-2025. Nggak kerasa ya perjalanan kita sudah lama ya. Nggak kok kerasa ya. Sebenarnya kerasa sih, tapi kerasa capeknya tapi nggak kerasa tiba-tiba loh udah akhir gitu ya, tiba-tiba udah mau bye-bye, tinggal ngelanjutin yang selanjutnya. Siapa ya yang lanjutin selanjutnya ya? Lanjutin kuliah. Betul gitu kan. Iya, siapa tuh ya? Betul gitu kan, UAS dan lain sebagainya. Heeh. Enggak, kan ini belum diuploadnya pas UAS ya? Oh iya, bener. Sebelum UAS bener minggu ini, sorry. Nah, tapi guys, kita tuh nggak selesai gitu aja nggak sih? Terutama dari Medcoachella ini. Kita nggak selesai gitu aja karena kita tuh ada satu persembahan terakhir untuk semua warga BMF Psikologi Universitas Islam Bandung Kabinet Vidya Sampardana. Dan bukan cuma BMF-nya doang loh, jajarannya, OC-OC-nya juga. Kita punya persembahan terakhir yang gak kalah menakjubkan, yang gak kalah kece badai, yang bisa kalian tunggu. Bisa kalian tunggu-tunggu gitu ya. Nah, jadi gini kan, kalian paham lah ya, setiap periode BMF itu diawali sama siapa? Sama Medcom, ya kan? Diawali sama Medcom dan diakhiri juga sama Medcom. Oleh karena itu, di akhir periode ini, Medcominfo akan mengadakan suatu acara atau suatu persembahan bagi seluruh warga BMF Psikologi beserta jajarannya, yaitu BEM Appreciation Day yang dinamakan The Stars of Vidya Sampardana. Nah, ini adalah persembahan bagi kalian seluruh bintang di kabinet ini gitu ya. Bukan cuma BMF-nya doang loh, tapi kita juga bakal mengundang seluruh seluruh OC dari proker maupun proker dari departemen BMF terkait dan UPM juga gitu. Jadi semuanya kita undang karena kalian itu bintang di mata kita semua gitu. Nah, tapi ada nih yang lebih penting dari itu. Dress code-nya apa sih gitu ya. Nah, karena kita di sini sebut judul kegiatannya ini adalah The Stars of Vidya Sampardana, maka dari itu dress code-nya adalah glamour and sparkling. Yeay. Jadi bebas untuk kalian warna-warnanya itu seperti warnanya apa aja, tapi yang usahakan kalian bawain diri kalian itu dengan dress code yang sparkly, yang glamour, atau mau modelan kayak apa sih prom
prom night pun boleh loh. Karena di akhir kegiatan nanti akan ada apa Ola? Kalau ada award tentang best kostum atau best outfit dari teman-teman semua yang pakai kostumnya sesuai sama tema kita. Dan pastinya ada hadiah. Ya kan, gak akan di-spill hadiahnya apa karena biar teman-teman semua excited semua dan tampil cantik dan ganteng nanti di acara BEM Award terakhir itu. Yap, betul banget. Maka dari itu, guys, bersiaplah jadi bintang karya kita bersama dan terus pantengin informasi-informasi selanjutnya di setiap platform BMF Psikologi kami. Jadi jangan lupa dicek sosial medianya, website, X, WA, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ditunggu aja. Bentar lagi juga diupload nih Instagramnya nih. Ini sosmednya di sini ya. Oke, mungkin sudah selesai ya tadi pembahasan kita hari ini. Penutupan juga udah ditutup dengan berita yang menarik. Sekarang waktunya Let's Say in Harmony ya. Pokari mungkin ya, Let's Say in Harmony ya. 3, 2, 1 ya. Oke, Let's Say in Harmony. Pokari. Podcast keluarga psikologi. Yeay, bye-bye.